Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 2 akuntansi 1, 2, dan 3. Ibu ucapkan selamat datang di SMK Wahid Hasim Surabaya. Selamat bergabung dengan semua teman-teman kalian dan semua guru-guru kalian di SMK tercinta kita. Semoga kalian dalam proses pembelajaran nanti selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghasilkan ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kalian, untuk keluarga dan orang-orang sekitar kalian. Pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan pengantar untuk mapel bahasa Indonesia sebelum proses pembelajaran semester dasar berlangsung. Tapi sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ada pepatah bilang bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum Ibu memaparkan materi pada pagi hari ini, Ibu akan memperkenalkan diri. Nama lengkap Ibu Desi Anggraini Sarjana Pendidikan. Lahir di kota Surabaya 29 Desember 1984, tepatnya 37 tahun yang lalu. Tempat tinggal Ibu di Wonosari Jalan 2 nomor 6 Surabaya. Dan apabila pada saat proses pembelajaran ada materi yang kalian kurang mengerti atau informasi yang kalian kurang pahami, kalian bisa menghubungi Ibu di nomor 0817392622 untuk bertanya agar kalian mudah untuk memahami materi yang telah Ibu ajarkan. Baik anak-anakku, demikian perkenalan singkat Ibu. Selanjutnya Ibu akan memaparkan materi tentang pengantar mata pelajaran Bahasa Indonesia tahun pelajaran 2021-2022 untuk kelas 10 akuntansi. Tolong kalian simak dengan baik. Isi SMK Wahid Hasim. Yang pertama, nanti diharapkan kalian setelah lulus dari SMK Wahid Hasim bisa menjadi generasi yang unggul, cerdas, mandiri, dan berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ilmu yang didapatkan di SMK Wahid Hasim bisa barokah dan bermanfaat untuk kalian, untuk keluarga dan orang-orang sekitar kalian. Kompetensi dasar semester dasar untuk kelas 10 ada 5 materi yang diajarkan pada semester dasar. Yang materi yang pertama tentang teks laporan hasil observasi berada di KD 3.1 dan 4.1 serta KD 3.2 dan 4.2. Setelah materi itu terselesaikan, KDI itu selesaikan, kalian diharapkan bisa mampu memahami laporan hasil observasi dengan baik, kemudian menginterpretasi isinya dengan baik, dan menganalisis isi dan aspek kebahasaan, dan bisa membuat laporan hasil observasi yang berkaitan dengan bidang pekerjaan dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaannya. Selanjutnya, di materi yang kedua, kita akan membahas tentang teks eksposisi. Kita bahas tentang KD 3.3 dan 4.3 serta KD 3.4 dan KD 4.4. Setelah materi ini terselesaikan, KD ini terlampaui, kalian diharapkan mampu mendeskripsikan permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi dari teks eksposisi. Kemudian juga bisa mengembangkan isinya dan menganalisis struktur dan kebahasaan setelah mampu mengonstruksi teks eksposisi. Maksudnya bisa membuat suatu teks eksposisi dengan melibatkan dengan berdasarkan permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi serta struktur dan kebahasaan dari teks eksposisi tersebut. Materi yang ketiga tentang teks anekdot. Di materi ini
KD3.5 dan 4.5 serta KD3.6 dan 4.6. Kalian diharapkan nantinya setelah proses pembelajaran ini terselesaikan, kalian bisa menganalisis take-up method dari aspek makna yang tersirat, kemudian bisa mengonstruksikan makna tersiratnya, kemudian bisa mengevaluasi struktur dan kebahasaannya, serta mampu menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik secara lisan maupun tulis. Materi selanjutnya tentang cerita rakyat. Materi dalam cerita rakyat ini bisa disebut dengan hikayat, di mana melibatkan KD 3.7 dan 4.7 serta KD 3.8 serta KD 4.8. Nantinya kalian bisa diharapkan mampu mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat, menceritakan kembali cerita rakyatnya, kemudian membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dengan cerpen, kemudian mengembangkan cerita rakyat ke dalam bentuk cerpennya. Kita masuk ke pembahasan materi yang terakhir tentang buku fiksi. Jadi materi terakhir kita yang akan kita bahas semester gasal adalah materi tentang buku fiksi, di mana kalian setelah mempelajari KD 3.9 dan 4.9, kalian diharapkan mampu menguraikan butir-butir penting dari 2 buku non-fiksi atau pengayaan dan 1 novel. Kemudian menyusun epithet dari 2 buku non-fiksi dan ringkasan dari 1 novel yang dibaca. Selanjutnya, Ibu akan memaparkan tentang kriteria ketuntasan minimal, yaitu nilai minimal yang harus kalian peroleh saat proses pembelajaran, yaitu nilai yang harus kalian dapatkan minimal 75 di semua penilaian, meliputi pengumpulan tugas harian. Setelah proses pembelajaran daring pasti ada tugas, silakan langsung dikerjakan dan dikumpulkan sesuai waktu yang telah ditentukan oleh Ibu. Kemudian keaktifan saat daring atau luring, ulangan harian, PTS dan PAS. Bagaimana Bu jika nilainya tidak sampai angka 75? Ada remedial atau proses remedi. Untuk ulangan harian, PTS, Ibu adakan remedi nanti jika kalian kurang dari 75. Jadwal pelajaran untuk kelas 10 di hari Rabu ada kelas 2 kelas 3 di jam yang kedua dari jam 8.30 sampai 9.30. Kemudian di hari Jumat ada kelas 10 kelas 1 di jam ke-1 yaitu jam 7 sampai jam 8.30, dan kelas 10 kelas 2 di jam yang kedua dari jam 8.30 sampai 9.30. Lama belajar kita selama 1 jam kurang lebih, dan Ibu harap kalian mematuhi setiap instruksi dari Ibu di mapel bahasa Indonesia. Jika hanya mendengarkan video pembelajaran PowerPoint, kalian boleh tidak pakai seragam, tetapi jika saat Zoom meeting harus memakai seragam sesuai hari. Baik, Ibu lanjutkan tentang peraturan. Dalam proses pembelajaran daring atau luring, Ibu tetapkan peraturan yang wajib kalian ikuti. Yang pertama, harus tepat waktu. Tepat waktu saat memulai pembelajaran daring atau tepat waktu saat mengumpulkan tugas. Jadi kalian tidak boleh melebihi batas waktu yang telah Ibu tetapkan, baik saat proses pembelajaran dimulai dan saat kalian mengumpulkan tugas. Absensi wajib kalian isi setiap kalian mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Nanti link absensinya akan dikirim melalui WA grup kalian. Kemudian saat proses pembelajaran kalian nantinya ikuti media apa yang digunakan, baik media PowerPoint, video pembelajaran di YouTube Sekolah Singkawai Tasir, grup WA, dan Zoom meeting. Selain Zoom meeting, kalian bisa tidak menggunakan seragam sekolah, tapi saat Zoom meeting Ibu wajib
pastikan kalian menggunakan seragam sekolah sesuai hari kalian belajar. Setelah aturan yang Ibu berikan, Ibu anggap kalian menerima dan mematuhi segala peraturan saat pembelajaran bahasa Indonesia. Ibu sampaikan informasi tambahan tentang pengumpulan tugas. Jadi pengumpulan tugas ini harus sesuai jadwal yang telah ditentukan dan dikumpulkan jika materi sudah terlampaui. Jadi maksudnya di sini tugas itu diberikan setelah Ibu berikan pemaparan materi, kemudian kalau dikerjakan, dikumpulkan, bisa melalui ketua kelas atau individu. Kemudian kalian menyiapkan map putih plastik untuk meletakkan semua tugas. Jadi tugas-tugas kalian sebelum dikumpulkan di Ibu harus diarsipkan dulu, bisa difotokopi terlebih dahulu oleh kalian. Baik, Ibu akan akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Jangan lupa isi absensi terlebih dahulu. Pilih yang sudah Ibu share di grup WA kalian masing-masing tentang absensi pada pagi hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar di rumah. Untuk materi yang pertama, besok kita akan bahas tentang laporan hasil observasi.